Kan, Hafid. Selamat malam, Saudara Hafid. Selamat malam. Ya, silakan Hafid, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, benar angkat Mas. Ya, seenggak-enggaknya ngomong, pakai Bang. baju, seenggak-enggaknya pakai baju lah. Enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Memang pantas. Nggak usah baju-baju. Memang pantas ngomongin Allah dan Nggak. Rasulnya itu nggak usah pakai baju. Memang layaknya seperti itu. Ya, silakan. Mulutnya jangan seperti itu. Loh, Mulutnya jangan seperti itu. betul sudah. Rumahnya mana, Bang? Loh, Rumahnya mana? Barang siapa yang naik ke sini, dia Barang siapa? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? marah-marah, Man. Kenapa Anda marah? Rumahnya mana dulu? Rumahnya mana? Yang perlu dibantah itu argumen saya. Ini. Kok marah? Kamu Makan dulu, makan mangga ini, mangga. Makan mangga dulu, jangan marah-marah. Bila kabur dia saudara-saudara. Aduh. Kan sudah saya bilang, saya kalau ngomong tidak bohong, saudara-saudara. Ya. Mereka itu bisanya apa kalau naik ke sini? Satu, marah. Kejang. Suruf. Itu bisanya hanya seperti itu, saudara-saudara. Coba kita kasih naik ada Mahabu. Coba. Silakan Mahabu. Selamat malam, Saudara Mahabu. Apakah Anda Muslim? Selamat malam, Bang. Oke, Abang Muslim. Oh, maaf, Bang. Saya kebetulan bukan seorang Muslim. Saya seorang Hindu. Apa bisa saya ngobrol sebentar? Ini masalahnya lagi membahas Muhammad bukan Nabi terakhir, Bang. Nanti kalau Abang ngomong, nanti dibilang, nanti dikasih tahu. Itu, lihat tuh Islam gak dikasih ngomong. Malah diundang orang Hindu. Ini gimana? Masa bahas Muhammad bukan Nabi terakhir, tamu undangannya Hindu. Padahal kita dari tadi udah hampir 1 jam nunggu mereka. Nggak ada yang nongol. Sama sekali nggak ada yang naik, Bang. Nah, mereka nonton aja di bawah, nyimak-nyimak sambil nunggu-nunggu ustadznya. Kita kasih dulu kesempatan ya, Bang ya. Maaf ya, Bang ya. Bukan apa-apa. Nanti dibilang jadi nggak fair ini channel ini. Saya ingin mempertahankan kredibilitas channel ini ya. Oke? Ya. Baik, saya turunkan Bang ya. Mahabu. Oke, kita kasih naik. Yang berikutnya ada Cah Bagos. Oke, silakan Cah Bagos. Selamat malam, Saudara Cah Bagos. Malam, Bang. Oke, selamat malam. Abang, apakah Anda Muslim, Bang? Iya. Wah, baru pertama ini ada Muslim berani nyalakan kamera. Kasih dulu tepuk tangan dia, saudara-saudara. Beri tepuk tangan. Akhirnya ada. Luar biasa, Bang. Di channel saya ini, Bang, terkenal channel yang membuat umat Islam takut sekali naik ke sini. Takut. Kenapa, Bang? Ya karena mereka kalau naik ke sini seolah-olah membantah Allah dan Rasulnya. Begini, Bang. Tema kita malam hari ini itu adalah tentang Muhammad. Anda pernah dengar ustadz ceramah yang mengatakan bahwasanya Muhammad Nabi terakhir? Iya, begitu. Oke. Bagaimana kalau ternyata menurut Muhammad sendiri, dia yang ngomong sendiri kalau dia bukan Nabi terakhir? Emang dia pernah ngomong kayak gitu? Makanya bagaimana kalau kira-kira dia ngomong begitu? Ini misal dia ngomong begitu gitu ya? Berarti ada nabi selanjutnya dong? Iya, baik. Kita langsung saja mulai. Jadi di dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata begini, akan tiba masanya bagi kalian, sudah dekat masanya bagi kalian, bahwasanya Nabi Isa akan datang. Saya tanya dulu sama Anda percaya nggak bahwa kelak akan datang Nabi Isa?
Iya, saya percaya karena Al-Quran begitu. Oke. Menurut Anda, Muhammad nabi terakhir? Sesuai Setelah Al-Quran. setelah Muhammad datang nggak nabi lagi nanti? Tidak ada. Barusan tadi Anda bilang Isa akan datang. Sekarang tidak ada. Ini kan Memang menurut Al-Quran umat loh, sudah. Bang. Ini kan katanya menurut Al-Quran. Oke, sebentar. Saya tanya dulu. Gini. Sekali lagi ya, Anda konsisten nggak dengan omongan Anda? Perhatikan, Muhammad berkata akan datang nabi nanti setelah dia, yaitu Nabi Isa. Ya, maksudnya akan datang loh ya, bukan nabi terakhir loh ya. Itu yang akan datang. Iya, berarti kalau akan datang nabi setelah Muhammad, berarti Muhammad nabi terakhir nggak? Maksudnya tuh nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi yang akan datang itu kan turun, bukan. mulai muncul. Mulai Bener muncul. gak sih? Saya ulangin lagi, saya ulang lagi. Dengar. Apakah Anda percaya bahwa Muhammad sekarang sudah meninggal? Iya, karena ada kuburannya. Setelah Muhammad meninggal, apakah Allah masih akan mengutus nabi lagi nanti ke dunia namanya Nabi Isa? Iya, sesuai Al-Quran itu nanti turun Nabi Isa. Berarti ada nabi lagi nggak setelah Muhammad? Iya, ada nabi lagi, Nah, tapi itu bukan nabi yang terakhir. berarti Muhammad nabi terakhir nggak kalau begitu? Nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi kan sebelumnya Nabi Muhammad kan Nabi Isa dulu toh, Bang. Mulai muncul. Bener gak sih? Mulai. Enggak gini. Enggak gini, Bang. Berat saudara. Bener gak sih? Maksudnya kan Nabi Makanya Isa saya dulu. bilang, yang ngomong Muhammad bukan nabi terakhir itu ya diri dia sendiri. Karena apa? Setelahku nanti akan datang Nabi Isa alaihissalam. Di mana dia datang untuk ngapain? Untuk membunuh babi, membebaskan jizyah. Betul atau tidak? Tapi Bang Edis, tapi tahu nggak sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa dulu? Iya, jangan ngomong di belakang, ngomong Lah, ke iya. depannya. Ke depannya loh. Sebentar, sekarang ini coba Anda simak. Nanti Allah mengutus Nabi ke dunia nggak setelah Muhammad? Nggak ada, itu terakhir, Bang. Kalau gitu Isa datang diutus siapa terakhir ini? Isa itu kan nggak gini loh, bukan. Maksudnya tuh gini loh, Memang Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Sungguh Nabi terakhir berat, Nabi Muhammad. saudara-saudara. Nabi Isa tuh diangkat, Bang. Masa Abang nggak paham sih? Kita bukan bahas diangkatnya. Sekarang ada Nabi nggak? Sekarang saya tanya. Udah nggak ada, terakhir Udah Nabi nggak ada Muhammad, Nabi. Bang. Nanti akan datang nggak? Udah nggak ada, Bang, terakhir itu, Bang. Nanti akan datang Nabi Isa. Kata Anda tadi gimana sih kok terakhir? Itu kan dia setelah sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa dulu. Oke, dia akan datang lagi nggak? Iya, tapi turun ke bumi itu bukan, maksudnya turun ke bumi itu bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu Muhammad. Dia tuh hanya turun ke bumi, bukan dia yang Nabi terakhir. Ya udah. Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? Nggak ada, Bang, ya Tuhan, nggak ada. Lah, terus Bang, Isa? nggak ada. Isa itu Nabi sebelum Muhammad. Dia itu nanti diutus di hari kiamat, bukan dia Nabi yang terakhir, Bang. Kok bukan terakhir, orang dia datang terakhir kok bukan terakhir? Gimana nih orang Enggak, ini? dia datang itu dia turun, Bang. Dia turun, bukan dia Datang, lahir. Dia tuh turun. lahir sebelum Muhammad. Apakah dia datang sebagai Nabi? Ya semuanya Nabi. Muhammad itu satu Nabi bagi Al-Quran. Kalau dia datang sebagai Nabi, berarti dia datang setelah Muhammad dan sebelum Muhammad, betul? Sebelum Muhammad dia Nabi. Nah, setelah Muhammad datang lagi. Tetap Nabi. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada Nabi lagi? Setelah Muhammad udah nggak ada. Gak ada. Terus Nabi Isa ngapain? Katanya ada. Gimana sih? Bagi nih, sesuai Al-Quran itu Berat Nabi Isa ini, tuh diangkat, saudara-saudara. Bang. Sesuai Al-Quran. Gini aja dah, Nabi gini Isa- aja. Saya umpamakan yang bagus. Gini, dengarkan. Kalau sekarang kemarin presidennya itu Joko Widodo. Terus sekarang presidennya Prabowo. Nah, setelah Ya. Prabowo, nanti Joko Widodo lagi jadi presiden. Enggak, berarti kan yang Dengar terakhir dulu, Prabowo. tenang. Nah, Oke. oke. Setelah itu kiamat.
Pertanyaan saya, siapa presiden terakhir? Ya Prabowo. Ah, ini sudah mulai nih. Saya ulang lagi. Dengarkan Bentar, baik-baik. sambil duduk nih, Pak. Dengar. Terus. Makanya kalau diskusi duduk yang bagus. Gini, Iya. presidennya Jokowi. Habis Jokowi presiden, Prabowo. Setelah Iya. Prabowo presiden, Jokowi lagi jadi presiden. Nah, Iya. habis itu kiamatlah selesai dunia ini. Pertanyaan saya, siapa yang terakhir jadi presiden? Terakhir jadi presiden tetap Prabowo karena yang terakhir jadi presiden Prabowo. Ya, mandi lumpur dulu ke sana, mandi lumpur di sana, mandi lumpur. Sungguh berat, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang ini gimana ya, mau diiyakan, dibantah, tapi kok iman saya jadi kacau. Mau tidak dibantah kok ya bener. Katanya setelah Muhammad tidak ada nabi lagi. Nah, ternyata setelah Muhammad meninggal, Muhammad malah berkata akan datang nanti Isa. Ini gimana ini saudara-saudara? Waduh, berat ini. Dan di dalam Quran gak ada dalilnya bahwasannya Isa itu datang sebelum Muhammad. Mana gak ada dalilnya? Adakah ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa datangnya sebelum Muhammad? Gak ada. Gimana? Kalau sebelum Ahmad betul, ya kan? Ahmad bukan Muhammad. Nah, cuman dipaksa oleh mereka. Ya Ahmad itu dia Muhammad. Ya sudah, besok kalau kamu punya teman Ahmad, itu bukan Ahmad, Muhammad. Itu aja. Karena Ahmad dan Muhammad itu sama. Ya. Mahlon Demanggasa. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Mahlon. Abang Muslim, Bang? Kristen, Bang. Oh, baik. Saya turunkan dulu ya. Nanti abang nggak nyambung juga. Yang dibahas apa nanti nggak nyambung. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada... sebentar ya. Kita kasih naik Anjas F. Fauzan. Silakan, Anjas F. Fauzan. Kok malah salam Pancasila. Silakan. Anjas M. Fauzan. Kemudian Hairul Pramana. Ya, silakan. Udah 4 ini saya kasih naik sekaligus. Silakan. Salam Pancasila. Muslim, Bang? Ya, Bang. Oke, silakan. Anda nyalakan kamera. Saya yang dulu yang lain. Anjas Fauzan, Anda Muslim? Muslim, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Hairul Pramana, Anda Muslim? Belum bisa ini. Oke, kalau belum bisa langsung kita turunkan ya. Bentar, Azza Fauzan langsung kita turunkan dulu. Hairul Pramana. Hairul Pramana kita sapa nggak nongol, kita turunkan. Oke. Salam Pancasila. Oke, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Anda Muslim? Muslim, ya. Anda Muslim kok KTP bawa-bawa? saya Muslim. Nah, Anda Muslim kok bawa-bawa Pancasila? karena bagi saya tinggal di Indonesia, Bang. Bagi saya, pandangan saya, mohon izin nih, Bang Edis. Seharusnya semua agama keyakinan itu dibingkai dengan Pancasila. Karena takutnya ada dalam kitab-kitab suci yang tidak sesuai dengan landasan negara kita. Bagi saya, beriman itu tidak hanya agama, tapi negara juga. Bang, saya mau kasih tahu sama Anda ini. Anda Muslim, Ya. seharusnya Anda itu tidak boleh pakai istilah-istilah begitu. Pancasila apa, Garuda Pancasila nggak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Mau saya kasih tahu dalilnya? Boleh, Bang? Oke, baik. Biar saya kasih tahu. Di dalam sebuah hadis, Muhammad berkata,
orang yang pertama masuk neraka, yang akan disiksa di api neraka, itu adalah orang yang menggambar makhluk-makhluk hidup. Coba sekarang saya tanya, di Pancasila itu nempelnya di mana? Di burung Garuda, betul? Nah, menurut hadis, menggambar makhluk hidup itu pasti masuk neraka, disiksa. Nah, Anda kenapa pakai gambar begitu? Nggak boleh. Itu melanggar perkataan daripada Nabi. Betul. Lu iya ada dalilnya. Sayangnya HP-nya mati semua ini. Mau dibantah? Nggak dibantah, betul. Ya betul. Nah terus kenapa Anda masih pakai Pancasila? Karena saya berimannya bukan hanya agama, Bang. Berarti menurut Anda hukum Allah itu lebih rendah daripada buatan manusia. Bagi saya hukum yang paling penting adalah hukum di mana kita tinggal. Saya tinggalnya di negara Indonesia. Berarti hukum Allah dan perkataan Muhammad harus diacuhkan, betul? Iya. Iya itu. Kalau gini baru namanya jujur. Oke. Betul. Oke. Apalagi yang mau Anda sampaikan, Bang? Silakan. Ya, mudah-mudahan semoga agama-agama yang di Indonesia ini yang ada, bagi saya, pandangan saya adalah harus dibingkai dengan Pancasila, Bang. Saya setuju, Bang, dengan itu, Bang. Bahwasanya ya setiap orang itu bebas menjalankan, meyakini agama masing-masing. Nah, sebenarnya di situ, Bang, kalau orang sudah diberikan kebebasan menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sekarang kenapa orang Islam ingin menjalankan agamanya masing-masing dilarang negara? Contoh. Di dalam agama Islam dilarang pakai gambar-gambar, menyimpan gambar, membuat gambar makhluk hidup. Bahkan foto orang saja nggak boleh, Bang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Betul, itu betul, itu ajaran Islam, itu nggak boleh. Masang foto orang, masang foto anjing, gambar manusia, nggak boleh. Nggak boleh itu. Apalagi gambar burung Garuda Pancasila, kafir. Loh, ada tuh, saya tunjukin dalilnya. Begitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana di situ bebas memeluk agamanya masing-masing tapi dilarang? Karena apa? Karena nanti dikatakan melawan negara, betul? Iya, jadi serba salah kan, pusing. Iya. Jadi perlu keadilan, Bang, di situ kalau menurut pandangan aku gitu ya. Keadilan dalam strata. Jadi kalau bisa ya bagusnya mah menteri juga ada 6 agama, Bang. Jadi Menteri dia harus adil. ada 6 agama. Ya, selama saya, setahu saya ya, yang namanya menteri agama itu selalu menteri agama Islam. Iya. Kan Ya, kita kenapa? itu ada kesetaraan dalam agama ya, Bang. Di Indonesia itu tidak bisa agama A lebih tinggi dari agama B, C, D gitu misalkan. Kita kan bangsa Indonesia punya pandangannya Pancasila gitu. Undang-Undang 1945 gitu. Seharusnya ada keadilan di situ karena kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus ada keadilan di situ, Bang, baik dalam keyakinan. Bang, apa yang tertulis dalam undang-undang, apa yang tertulis dalam ya peraturan-peraturan itu udah bagus, Bang. Itu cuman di atas kertas doang. Ya, betul, Bang. Ya itu cuman tulisan doang, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena prakteknya di lapangan lain. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, betul? Iya. Tulisannya, prakteknya
Ya, itu pasal 34 itu kan. koruptor dan para pengikutnya disayang oleh negara. Lo memang betul disayang, saudara. Gimana tidak disayang? Mereka maling ngerampok uang rakyat, vonisnya cuman sedikit-sedikit. Gimana nggak sayang negara dengan mereka? Nah, tapi kalau Anda kasus-kasus yang nggak ada duitnya, oh, diborgol Anda, dipajang di muka umum. Tapi kalau Anda koruptor, Anda pasti lambai-lambai tangan. Nah, ini saya senang sekali. Sungguh Anda melihat bahwa sungguh Anda menonton dan menyaksikan negara ini sungguh sangat menyayangi para koruptor. Iya. Gitu, Bang. Jadi memang harus ditegakkan Bang hukum itu Bang. Terutama Ya. dalam hal keyakinan saat ini kan agama ini Kalau lagi rame nih Bang. Pak, yang Abang ngomongin itu bertentangan semua, Bang. Menurut keyakinan Islam, mencuri, maling, korupsi, berzina, masuk surga, Bang. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau saya pribadi nggak setuju sih Bang. Lah berarti Anda nggak setuju dengan Muhammad. Berarti Anda melawan Muhammad. Ya. Gimana sih? Lu Muhammad yang bilang. Jibril baru saja datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang mengucapkan dalam tulisannya saya sampai hafal, man qala, siapa yang berkata, man qala la ilah, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, masuk surga dia. Mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Yang penting ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau Anda korup, maling anggaran negara, bilang saja asyhadu anna, ya itu masuk surga Anda. Itu bertentangan Saya Mas tunjukkan dengan dalilnya. Gimana? itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau kata saya sih. Ya makanya itu saya bilang kemarin. Makanya hadis-hadis seperti ini harusnya diperiksa dan dikaji ulang. Sudah saya bilang, Quran itu tidak pernah suruh beriman kepada hadis. Quran itu menyuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat. Tapi saya ngomong sampai berbusa-busa, orang malah kejang, malah suruh bantah, nggak bisa. Gimana? Saya mengupload satu video, Bang. Itu sudah ditonton oleh 1,6 juta orang mungkin. Ya. Kalau tidak salah saya. Tentang apa? Tentang supaya apa? MUI, Majelis Ulama Indonesia, terus BNPT, Badan Penanggulangan Nasional itu BNPT, ya. Untuk apa? Untuk mengkaji ulang hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis yang menimbulkan kebencian. Contoh hadisnya apa? Hadisnya tentang barang siapa yang bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pepet mereka. Jangan beri salam kepada mereka. Coba kalau ini dibaca sama anak-anak SMP. Kalau ketemu Yahudi, Nasrani, suruh desak, ini suruh pepet di jalan. Apa nggak gawat kita kayak gini, Bang? Loh, makanya itu saya katakan supaya hadis-hadis seperti itu ditinjau ulang. Bila perlu dihapuskan. Karena apa? Karena membuat orang-orang akhirnya ada gereja, tutup gereja. Ganggu acara ibadahnya. Sering sekali, Bang, terjadi terus-menerus, berkali-kali dan berkali-kali. Nah, apakah benar bahwasanya di dalam Al-Quran disuruh begitu? Ya kan? Nah, ini perlu dikaji. Betul Bang. Sampai sekarang itu, Bang, saya undang untuk berdiskusi mendebatkan itu.
Ngiprit semua, nggak ada yang berani. Harusnya memang ditanggapi bang pernyataan Iya. abang ini oleh pihak-pihak tokoh-tokoh Harusnya. Coba ini kalau ada Majelis Ulama Indonesia, malah agama kemarin gitu kan. malah kemarin MUI malah mengatakan haram salam lintas agama. Nggak akan dibantah bang, karena yang orang MUI tahu itu yang diomongin Idris itu bener itu. Soalnya akan menjadi katakan bagi bangsa Indonesia ini yang saya cintai gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu. Abang pernah denger nggak? Ada video, itu viral videonya, tentang ada seorang santri atau anak-anak begitu ya. Dia maling di Alfamart atau Indomaret. Ketika dia ngambil barang itu, ditanya, kenapa kamu ambil ini? Karena ini punya Wahyudi. Bebas mengambil barang Wahyudi. Oh, ada. Makanya inilah saya bilang bang, ini berpengaruh terhadap anak cucu kita ke depannya. Karena mereka mengkonsumsi hal-hal yang begini. Setelah dikonsumsi, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Contoh-contoh korbannya sudah banyak. Kemarin ada juga perempuan namanya Zakia. Dia datang ke Mabes Polri membawa itu senjata ditembak mati dia. Abang tahu nggak berita itu? Saya belum dengar sih bang itu. Abang bukan penyimak berarti. Dia menulis Saya belum surat tahu, itu. nggak Dia buka menulis itu surat kabarnya wasiat itu. Zakia itu dia tulis surat itu kepada, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Jauhkanlah riba. Yang menjadi pertanyaan tuh begini, kenapa orang beragama kok jadi begini gitu loh? Ya itu masalah. Seharusnya orang beragama itu kan membawa ketentraman, membawa manfaat bagi masyarakat. Ini kok malah jadi begini, ini gimana? Kenapa tidak ditinjau, dikaji ulang? Supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak lagi muncul orang-orang seperti itu. Gitu loh. Cuma sampai sekarang belum ada tanggapan bang. Mau gimana mau bantah Edis, yang disampaikan Edis bener semua. Begitu. Oke lah bang, karena abang di sini. Banyak deh. Ya sama-sama bang. Semoga abang juga bisa menyebarkan ini terus-menerus, menyampaikan kepada orang. Informasinya gitu. Semoga Bang Edis tambah sukses, sehat selalu, dijaga Tuhan, dilindungi. Baik. Terima kasih. Oke, gitu bang ya. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan ini bagi yang muslim, yang kontra. Kalau yang pro nanti dibilang, cuman subjektif aja. Bahkan dikatakan janjian, settingan. Padahal saya nggak kenal orang-orang yang naik itu, saya nggak kenal teman-teman. Yang saya ajak diskusi. Ya, yang kenal paling cuma 1-2 orang saja. Itu pun jarang sekali saya naikkan yang kenal ya. Ayo, coba nih. Ada 30. Alikan Karim, coba silakan. Alikan Karim. Selamat malam Alikan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan Bang. Anda muslim ya Bang ya? Siap Bang, siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari yang barusan kita diskusikan tadi sama teman-teman yang lain? Ya, jadi kaitannya dengan narasi Abang itu, bagi saya ini satu hal yang amat sangat menyesatkan. Menyesatkan. Contoh. Berikan yang Jadi, mana yang menyesatkan Bang? Kalau kita merujuk pada topik yang ada, Muhammad bukan nabi terakhir, ini bagi saya ini omong kosong.
Astagfirullah. Oke, baik. Oke, dalilnya ada, Bang. Dalilnya ada. Kalau Abang Silakan. buka dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Surat Oke. Al-Ahzab ayat 40. Makana Kemudian ada Muhammadun. hadis. Ya, saya bacakan Hadis dulu, Bang. juga Tenang, ada. Bang. Tenang. Oke, oke. Saya bacakan dulu. Oke. Supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Di dalam Oke. surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, "Makana Muhammadun aba ahdim min rizalikum walaki Rasulullah wa kataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kamu, melainkan dia itu adalah seorang utusan dan penutup para nabi. Yes. Baik, sekarang Anda kalau mendengar omongan Muhammad pernah ngomong begini. Telah tiba masanya, akan datang masanya, akan datang Isa putra Maryam. Dia akan membunuh babi. Dia akan membebaskan jizyah. Dan akan apa? Menegakkan apa gitu loh. Pokoknya 3 nanti yang dilakukan dia. Iya, harus diperjelas menegakkan apa. Apa yang Oke, baik. Saya tampilkan diperjelas dulu. omongannya. Bentar. Supaya kita publik ini Saya tahu. bentar. Jangan kita terjebak pada Baik. kata-kata Abang. Baik. Nggak boleh Bentar. begitu dong. Oke, silakan. Saya ambil HP saya dulu ya. Iya, harus tunjukkan datanya. Oke, HP saya ngedrop ini sebentar. Nggak ada datanya, malah putar-putar. Baik. Oh, ini baru mantap. Nggak baik Kayak gini dong. saya senang. Yang Oke. seperti ini saya senang ini. Kalau datang membantah saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan bahwasanya Muhammad berkata akan tiba nanti, akan datang nanti Nabi Isa ya. Baik. Saya tampilkan ya hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang. Biar sama-sama kita baca hadis ini. Oke. Kita tampilkan. Oh, mematahkan salib yang 3, Bang. Nih. Dia akan mematahkan salib. Saya bacakan ya. Kelihatan ya. Ini hadisnya. Nah, Betul? Oke. Artinya bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya atau dalam kekuasaannya, sungguh hampir akan turun kepadamu, kepada umat ini, Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, dan melimpah rualah harta hingga tak ada seorang yang mau menerimanya. Baik, Abang. Halo, Nah, Bang. Abang, sekarang- ini saya tenang Abang dulu ini- Bang, biar saya kelarin Ya, dulu. begini. Ingin saya tanggapi. Biar saya Begini, kelarin Bang. dulu, belum Mohon maaf, selesai. Nanti Anda tanggapi. Gantian Ya, kita bicara. oke. Nah, Iya, Muhammad bilang tidak bahwasanya akan datang Nabi Isa nanti. Kenapa? Pura-pura tuli sekarang udahan. Saya ulang Udah. lagi. Saya Ya. ulang lagi. Muhammad sendiri berkata atau tidak bahwasanya nanti akan datang Nabi Isa? Iya, pernah mengatakan demikian, tapi Oke. Berarti setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? ya Nabi Muhammad Nabi terakhir dong. Terus kenapa dia bilang bahwasanya nanti akan datang Nabi Isa? Iya, jadi begini, itu ada konteksnya, Bang. Iya kan? Konteks. Iya, ada konteksnya. Mulai muncul. Tapi kan saya sudah sampaikan, Bang, begini. Ya, silakan. Rujukan saya, data saya, itu saya sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Kemudian dalam hadis Hurairah juga menyebutkan hal yang demikian. Oke, dalam hadis yang saya Harus Abang bacakan, baca. dalam Abang hadis yang saya bacakan. bacakan Muhammad masih berkata nggak akan datang Nabi lagi setelah dia? Abang bacakan kaitannya dengan surat Al-Ahzab itu. Iya, kita sudah sama-sama baca surat Al-Ahzab. Nah, pertanyaannya sekarang,
Di dalam hadis Muhammad berkata, akan datang nanti setelahku, akan datang Nabi Isa untuk mematahkan salib, membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Bukan masalah itunya, bukan mau ngapainnya, tapi akan datang Nabi setelah dia, betul? Iya, tapi itu kan nantinya di kemudian hari. Iya, Bukan, berarti bukan. masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Begini, Nabi Jangan Isa. begini dulu. Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? Saya mau luruskan pikiran abang yang bengkok-bengkok Mulai itu. ini luruskan Serius? apanya? Enggak, Saya mau luruskan simpel aja pikiran-pikiran pertanyaan abang saya. itu. Simpel, pertanyaan saya gini. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Jangan kita berputar-putar, abang. Sekarang begini. Kita Suruh harus jawab merujuk masih ada pada Nabi yang atau ada, enggak, bingung. ya kan? Data yang Bang, ada. simpel. Anda jawab iya atau tidak. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Nabi Isa itu datang. Pertanyaannya itu- bukan itu. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Kalau begini, maksudnya kalau kita merujuk pada ini kan abang Mulai sampaikan. ditanya masih atau enggak. Pertanyaannya bukan itu. Dulu, Bang. Masih Begini ada dulu. datang Nabi nggak setelah Muhammad? Abang yang putar-putar narasinya. Abang putar-putar. Ditanya masih ada Nabi lagi nggak? Makanya saya bilang, yang bilang masih ada Nabi, yang bilang Muhammad bukan Nabi terakhir, dia sendiri. Gimana kok saya? Begini aja, Bang. Ya udah, gimana? Ini kan Hmm. ya kalau kita bicara kaitannya dengan keyakinan kita, itu kan merujuk pada data yang ada. Kok Nah, keyakinan? Al-Quran. Bang, kita nggak Begini, bahas keyakinan, kita bahas masih ada Nabi nggak setelah iya, Muhammad. maksudnya saya mau masuk ke situ. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau ingin sampaikan dulu, Bang. Harus dengar dong. Silakan. Tuhan itu memberikan satu mulut dan dua telinga agar supaya kita lebih banyak mendengar. Oke, Bang. Begini, saya boleh berbicara tidak? Silakan. Ya, jadi begini. Tadi Abang sudah sampaikan pertanyaan ke saya. Dan saya sudah jelaskan soal dalilnya. Dalilnya, Nabi Muhammad itu merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Ya kan? Bukan Dari terakhir, 25 Bang. Nabi dan Rasul. Kataman. Kataman itu bukan terakhir. Katam itu penutup. Iya, penutup yang terakhir kan, Oke. Bang? Tapi bertentangan nggak itu dengan omongan dia sendiri bahwasanya akan datang nanti Nabi Isa? Iya, tapi itu nanti di kemudian hari setelah sudah kiamat, Bang. Setelah Muhammad masih ada Nabi lagi. Iya. Iya, bukan cuma Nabi Isa, tapi seluruh Nabi yang diangkat Mana oleh. dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, dalilnya yang pertama tadi, Bang, saya sudah sampaikan Quran surah Al-Azab. Mulai ayat bohong dia, mulai 40. Ya. bohong. Kemudian Bang, ada hadisnya. apakah nanti semua Hadis nabi, Abu Hurairah. Bang, semua nabi nanti akan datang bersama dengan Isa atau Isa sendiri? Kenapa? Saya bacakan lagi sama Anda ya. Saya bacakan Oke, lagi. mana datang? Nih, saya bacakan. Lunggu luar biasa ini Anda. Bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sungguh hampir akan turun kepadamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, dan melimpah rualah harta hingga tak seorang pun yang mau menerimanya. Siapa yang menjadi hakim adil nanti menurut Muhammad? Ini korelasinya dengan topik di atas di mana, Bang? Oke, sekarang saya tanya. Enggak ada korelasinya, Bang. Oke, ginilah. Yang ngomong bahwa akan datang Nabi setelah Muhammad, Muhammad atau bukan? Kenapa, Bang? Ini suaranya agak ini. Bagaimana? Serius, saya tanya serius. Pelan-pelan ya. Iya, Yang pelan-pelan. ngomong, yang berkata bahwa akan datang Nabi setelah Muhammad, Muhammad sendiri nggak? Kalau boleh saya bisa lihat apa datanya mana yang Muhammad mengatakan demikian. Mulai muncul. Iya, serius. Oke, sekarang saya tanya, apakah Isa bukan Nabi? Datanya dulu, Bang, yang katanya Astaga. Muhammad menyampaikan hal Saya yang balikin lagi kamera saya. demikian. Saya balikin lagi kamera saya. Astaga.
dengar, liatin Bang ya. Jangan nanti ngomong lagi. Jangan ngeles lagi ya. Nih, jangan ngeles lagi. Perhatikan ini. Artinya apa? Bersabda Rasulullah. Siapa Rasulullah di sini? Siapa Bang? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Oke. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya. Yang maksudnya dalam kekuasaannya. Sungguh akan turun kepadamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, melimpah rualah harta hingga tak seorang pun yang mau menerimanya. Siapa yang ngomong bahwasanya akan datang Isa Ibnu Maryam? Dia Nabi Muhammad. Nabi Bang. Muhammad. Jadi menurut Muhammad akan datang nggak Nabi setelah dia? Jadi begini, itu ada konteksnya. Jangan jadi begini sebentar. Menurut Muhammad akan datang Nabi nggak setelah dia? Jadi dalam kanun begini, dalam umat Islam, Mulai muncul dalam lagi umat ini. Islam yang kami Kenapa percayai, berkelit begitu Bang Nabi jawabnya? Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Iya, Nabi tapi dan Rasul bertentangan. terakhir. Tapi bertentangan dengan omongan dia sendiri. Jangan, ini Loh, bukan dia seperti yang ngomong, Alkitab, dia Bang. yang ngomong akan datang Al-Quran Nabi itu setelah dia. Al-Quran itu konsisten, Bang. Kok konsisten? berubah-ubah. Kan Iya. yang ngomong bahwasanya akan datang Nabi setelah dia siapa? Nabi Muhammad, Bang. Oke, Tapi- berarti oke, masih ada tapi- Nabi nggak setelah dia? Jadi begini, Bang. Kan dalam hadis itu kan Jadi ada begini, hadis sahih. jadi begini, Ya kan? jadi begini. Dalam hadis itu kita maksudnya dalam Al-Quran, dalam umat Islam itu kita merujuk pada dua acuan, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oh, berarti tadi tidak sahih. Bukan, maksudnya itu diriwayatkan oleh siapa? Iya, berarti tidak sahih yang Tunjukkan. tadi. Bukan, maksudnya tunjukkan ke saya begitu. Ya udah Kira-kira gini itu aja. diriwayatkan oleh- Gini aja. Anda percaya nggak bahwa nanti akan datang Nabi Isa? Saya harus melihat datanya, Enggak, Bang. bukan itu. Anda percaya atau tidak? Oh, ini kita tidak bisa pakai asumsi, Bang. Orang Anda Harus baca ditanya. riwayat. Enggak, Anda sendiri, Anda pribadi selama Anda jadi orang Islam, Anda percaya nggak bahwa nanti akan datang Nabi Isa? Kalau soal itu saya tidak punya belum ada punya ilmu ke sana. Tapi yang jelas, kalau kita merujuk pada topik yang ada kaitannya dengan Muhammad bukan nabi terakhir, itu bagi saya ini penyesatan, Bang. Sebab Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Berarti Muhammad menyesatkan. Ya, nabi enggak menyesatkan. Yang Loh, menyesatkan itu adalah yang Abang. ngomong nanti akan datang Nabi dia sendiri. Yang menyesatkan itu Abang. Terus, Bang. Jadi Berat begini, ini saudara-saudara bodrek. lebih baik Bodrek. saya doakan semoga abangku yang cerdas ini semoga mendapat hidayat, Bang. Justru Ayo, kita semoga kembali ke Anda jalan yang yang mendapatkan lurus. pencerahan. Kenapa? Enggak. Yang ngomong nanti akan datang Nabi itu Muhammad sendiri. Yang bilang bahwasanya Isa akan datang menjadi hakim yang adil Muhammad sendiri. Abang Tapi tunjukkan. kamu sendiri yang menolaknya. Suruh saya nunjukkan hadisnya. Suruh saya menunjukkan ini sahih tidaknya. Loh, itu orang Islam sendiri yang bikin kok. Malah jadi saya yang disalahin. Udahlah, belajar Jadi dulu, harus Bang, masalahnya Anda nggak mau jawab dari tadi. Muter-muter terus. Anda saja ditanya. Anda percaya nggak Isa akan datang? Anda bingung kok. Coba, Isa akan datang saya nggak? mau diturunin ya, Bang. Saya mau Bukan, diturunin Isa ya, akan Bang. datang nggak? Abang takut. Isa akan datang nggak? Nah, kalau soal itu saya tidak ada punya pemahaman. Ya udah, sampai kalau nggak itu, tahu Abang. dibawa. Ngapain saya ngobrol sama Anda? Orang Anda saja nggak tahu, ngapain saya ajak ngobrol? Kita kasih naik ada Adam, ya silakan Adam. Selamat malam.
Saudara Adam, nyalakan kamera dulu. Selamat malam juga, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, sampaikan apa yang mau Anda utarakan seputar, aduh, temanya udah hilang lagi. Silakan. Aduh. Minta maaf abangku, aku kesalahan pencet ini, aku Katolik. Oh, berarti Anda salah paham. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada saudara sebentar ya, Fadil. Ya, silakan Fadil. Selamat malam saudara Fadil. Malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim. Kenapa Anda kok jauh sekali ngomongnya, Bang? Jangan jauh-jauh, Bang. Anda lagi di mana ini? Lagi di kamar. Oh, iya, apakah Anda malu-malu atau bagaimana? Kalau malu-malu jangan dipaksa. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda tidak bisa membantah yang saya sampaikan betul, terus Anda sudah tahu bahwasanya yang ajaran agama Islam itu ya seperti itu tadi, ya Anda nggak usah nekat naik. Gimana? Anda mau membantahnya? Seperti apa? Islam seperti apa? Ya coba nyalakan kamera Anda, silakan. Tadi kan sudah kita bicarakan panjang lebar. Muhammad sendiri berkata bahwasanya akan datang Nabi setelah dia nanti, namanya Isa, menjadi hakim yang adil. Betul. Kameramu mana ini? Saya ini baru masuk room ya. Tadi saya nggak nyimak dari tadi. Ya udah, Harus kamu nyalain sebentar. kameramu. Kameramu nyalain dulu, silakan. Oke. Abang sudah nonton tadi bahwasanya Muhammad berkata akan datang Nabi setelahku. Enggak, belum nonton. Soalnya tadi. Oke, nggak Wah. usah diulang biar nggak capek kita. Anda percaya nggak bahwa akan datang Nabi Isa nanti? Semua umat Islam percaya. Oke, akan datang Nabi Isa. Berarti siapa Nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Nabi Muhammad. Nah, kan mulai kan? Logikanya gimana sih ini? Oke, gini. Sekarang Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, setelah Muhammad meninggal ini nanti, masih akan datang lagi nggak diutus Nabi yang terakhir? Udah nggak ada Nabi lagi. Tadi barusan Anda bilang Isa akan datang, gimana sih? Ini berat sekali nih saudara-saudara ini. Karena Sekarang Isa saya itu- tanya, Der, Isa akan datang nggak? Iya, akan datang. Oke, dia datang siapa yang mengutus? Allah. Oke, berarti dia datang sebagai nabi atau tidak? Ya, sebagai Nabi. Berarti masih akan datang nabi lagi nggak nanti diutus lagi? Ya, enggak lah, kan dia awalnya udah jadi Nabi. Sebelumnya Oke. kan dia udah Nabi. Oke, berarti pertanyaannya sekarang, dia masih diutus lagi nggak nanti? Iya, masih diutus. Oke, berarti berapa kali dia diutus? 2 kali. 2 kali. Untuk yang terakhir, betul? Betul. Iya, berarti siapa yang terakhir? Ya, Muhammad. Mulai muncul. Ya benar. Waduh, Bang Edis. Ibarat Bang kata Edis, begini loh, Muhammad. gini. Ibarat kata begini, sebentar. Kemarin presidennya Joko Widodo, betul? Ya, Nah, sekarang Prabowo, betul? betul. Nah, setelah itu misalnya presidennya Jokowi lagi. Habis Prabowo, Jokowi lagi. Nah, pertanyaannya setelah itu bubarlah, kiamatlah dunia ini, selesailah negara Indonesia misalnya. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi presiden terakhir? Prabowo. Ya, benturin Jokowi dulu itu mau kepala bisa muka nyalon sebentar lagi. ke anu sana.
Siapa ini yang mau kita naikkan ini sesi mulut netizen? Coba Ratih Rasiti. Ini dari tadi minta naik terus nih, Ratih Rasiti. Ya, selamat malam, Saudari Ratih Rasiti. Ratih Rasiti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ratih Rasiti nyalakan kamera dulu. Mana ini kamera? Sebentar. Saya undang ya. Tuh, sudah saya undang tuh di layar Anda, silakan Anda tap saja itu bagian oke atau simpan. Kok nggak buka? Nggak buka nih. Mana kamera nih, Lek? Buka, Lek. Itu dari Bisa? saya. Kok gini? Suara apa itu ya? Suara kipas lah. Coba dimatikan dulu kipasnya karena suaranya tuh ngung begitu. Coba matikan dulu. Oke, silakan. Ratih Rasiti, perkenalkan dulu diri Anda ini. Anda ini muslim kah? Muslimah kah? Muslim. Muslimah. Ya, ada apa Ratih Rasiti? Iya, aku mau nanya. Nanya apa? Nabi Isa itu datang bukan untuk menyebarkan. Sebentar, itu ada yang ngajar-ngajarin itu. Coba yang ngomong itu aja langsung. Bukan, yang bisik-bisik itu aja langsung. Dia aja langsung yang ngomong sama saya. Oh iya, gitu. kalau itu suami saya mau ngomong. Nah, silakan Mau ngomong berikan nih kepada berdua. dia. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dia Iya ngomong nih, aja ini langsung saya biar saya dua dengar. jam. Biar dengar. Iya, dia lagi pakai baju soalnya panas. Ah, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Bang Edi, saya Apa? mau nanya. Abang, sebentar Bang. Abang kenalan dulu. Abang Muslim. Ya, Suami Rafi. saya mau nanya. Kan itu Nabi Isa Kenapa itu istrinya kok bisik-bisik suami? Maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya saya mau nanya, Nabi Isa itu datang kan bukan untuk menyebarkan kebenaran lagi seperti yang awal dia datang, tapi menghakimi sebagai Tuhan. Beda, nabi-nabi sebelum itu kan untuk menyebarkan kebenaran. Datangnya ke dia kedua untuk menghakimi sebagai Tuhan. Oke. Nabi Tadi nge-lag sebentar. Ya gimana? Nabi Isa itu datang kedua kali bukan untuk menyebarkan kebenaran lagi, Bang Idis, tapi untuk menghakimi sebagai Tuhan. Jadi Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi kedatangan pertama sama yang kedua itu beda. Bang Idis itu jangan salah paham gitu loh. Berarti Isa Tuhan. Lah, dia datang itu menghakimi. Menghakimi siapa? Tuhan apa? Bukan. Berarti Tuhan ini, Bun. Tambah parah lagi nih, Anda Muslim. Iya, sekarang begini. Allah lah. Sebentar. Saya tanya dulu, Bang. Bang, Abang Muslim? Iya, maksudnya supaya ini saya bilang Tuhan Bukan, supaya Bang. Abang saya tanya dulu, Abang Muslim atau bukan? Gitu loh. Iya. Udah gini aja Bang Edi. Gini Bang, di sini Bang, sebentar Bang. Bang, tenang Bang, tenang. Gini Bang ya, saya kasih tahu Bang. Channel saya ini itu adalah channel yang mempertahankan kredibilitasnya. Jadi kalau Abang bukan Muslim, Abang tidak boleh mengatakan bahwasanya berarti dia Tuhan. Nanti apa? Nanti channel ini jadi seperti channelnya Abdul Somad dengan Donditan. Oke. Saya Coba, ngomong, apakah Abang Muslim? ya, saya ngomong Tuhan supaya itu semua yang Kristen sama Islam biar mengerti. Oke lah, Allah lah. Saya bilang Allah. Ah, sekarang begini. Ya, Abang Muslim atau bukan? Ditanya itu kok kemana-mana sih? Iya, saya bilang tadi. Saya udah ngomong Bang. Udah Oke, iya. coba buktikan dulu. Coba bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, apa lagi? Masa cuma Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Coba bacakan surat Anas. Silakan. Iya, udah. Bang, udah gini aja Bang. Abang bukan kasih waktu, Muslim Bang. ini. Saya gini Bang. Saya jawab, abang nggak mau. Bang, nggak boleh. Oke, kasih istri saja Bang. Kayaknya mereka ini pasangan suami istri, tapi salah satunya ini Kristen Islam ini. Bukan.
Begini bang, abang ini yang dibahas masalah Islam Kristen. Sekarang kita bahas Nabi Isa-nya bang. Udah saya bilang Islam udah. Sekarang gini, ngabisin waktu aja Bukan, bang. tapi kalau abang pura-pura, nanti seolah-olah channel ini jadi channel murahan seperti channel Donditan dan Abdul Somad. Bang, sekarang Narasumber Islam tapi bukan Islam gitu. Saya nggak mau. Bang, saya bilang tadi udah 10 kali. Iya. Iya, coba betul. buktikan dulu. Coba bagaimana cara saya yakin kalau Anda Islam? Coba saya tanya dulu. Bacakan dulu doa sholat, silakan. Niat sholat. Itu ngabisin waktu bang. Bang di bawah saja. Nanti kenapa? Gini teman-teman, saya ini walaupun gini-gini, walaupun Anda lihat saya ini mengkritik Islam, tapi saya tidak mau tidak fair. Bukan seperti Donditan sama Abdul Somad. Abdul Somad Muslim, Donditan Muslim, yang dibahas Kristen. Mereka berdua sama-sama sepakat tentang Paulus begini. Ya itu acara semaumu sendiri. Kalau mau buat acara fair itu harus mengundang pihak yang kontra. Supaya yang kontra itu diadu. Begitu. Nah, dari pengaduan adu argumentasi itu muncullah dua sudut pandang yang berbeda sehingga di situ forum itu menjadi forum yang adil. Gitu loh. Nanti kalau kamu Kristen kamu bilang, "Oh, itu Isa datang menjadi hakim berarti dia Tuhan." Ya, dua-duanya oten gimana? Gitu. Saya nggak seperti itu teman-teman, percayalah ya. Channel saya ini selalu menyajikan dari dua sudut pandang yang berbeda. Begitu. Kalau kalian di channel-channel lain, ya dicari yang sepakat-sepakat sama dia. Contohnya siapa? Rudi Botol bin Iskariot. Ketika Rudi Iskariot menerima tamu yang kontra dengan dia, cepat-cepat diturunkan itu. Pasti dia langsung berkata, bapakmu, mamamu. Karena dia takut dengan orang yang kontra dengan dia. Karena orang yang kontra itu akan menunjukkan kebotolannya yang permanen. Nah di channel saya justru sebaliknya. Dan selama ini yang kontra-kontra meninggal semua. Ditanya, betul tidak akan datang Nabi setelah Muhammad? Betul. Berarti masih ada datang lagi Nabi enggak? Tidak. Susah Anda ini. Seperti Anda mengatakan lingkaran di detik yang sama segitiga. Bagaimana mungkin ada lingkaran di detik yang sama segitiga? Oke, teman-teman. Saya rasa itu saja dulu ya. Ini kok banyak yang demo lanjut-lanjut. Istirahat dulu saudara-saudara, ini berapa jam? 2,5 jam. Udah capek lo ngomong terus. Wah. Capek lo, betul. Loh. Anda belum ngalamin nge-host ngomong terus gak berhenti. Waduh. Saudara, itu rasanya seperti nyangkul 1 hektar. Berat saudara-saudara, capek. Ya, kita break dulu saja ya. Kita istirahat dulu. Kita lanjutlah di acara kesempatan berikutnya. Teman-teman jangan lupa ya. Kalian pastikan akun kalian yang kalian pakai ini sudah memfollow akun ini belum ya? Sudah mengikuti belum? Pastikan sudah mengikuti ya. Supaya apa? Supaya target kita tembuskan lah ya. Akhir tahun ini 1 juta followers ya. Jadi pastikan ajak teman, adik, kakek, nenek, siapapun ya untuk memfollow supaya kita tembuskan 1 juta followers ya di akhir tahun. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Dan di akhir acara sekali lagi teman-teman ya, support dan dukung terus. Kalau kalian itu suka dengan channel ini, senang begitu ya,
teman-teman bisa memberikan dukungan secara finansial juga, secara dana juga. Teman-teman bisa mendukung acara ini di yang tertera di layar sini. Saya tampilkan dulu. Teman-teman boleh tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa support dan dukung channel ini di yang tertera di layar. Ya, bagi orang-orang yang kejang, surup, ya itu nggak usah dipikirin, biar saja. Pokoknya mereka itu adalah kaum-kaum orang-orang yang tulul dan bahlul. Ya. Pokoknya mereka itu tidak suka melihat Edis itu senang. Tidak suka melihat acara Edis TV mengudara memberitakan kebenaran. Mereka nggak suka. Ya. Karena mereka sukanya dengan yang bohong-bohong. Begitu ya. Mereka sukanya dengan yang hal-hal yang pokoknya yang itulah, kencing, minum, itulah. Dikasih tahu kencing jangan diminum, mereka marah. Begitu ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Bagi yang sudah ngantuk, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mensupport, memberikan gift dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih.